diberi kesempatan pada saat ini untuk kembali kita bersekutu bersama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau menyembah Tuhan pada saat ini. Betapa hatiku menyertai kami dalam lindungan-Mu. Kami bersyukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan mulai ibadah kami pada saat ini. Mari Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Mari kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Tuhan. Tuhan itu selalu luar biasa dalam hidup kita. Dia yang selalu menyertai kita, melindungi kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima surat cinta dari Tuhan. Kuasanya selalu tidak terbatas dalam hidup ini. Terbatas kuasamu Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di hari ini. Saya percaya bahwa bagi kita ibadah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ibadah merupakan seharusnya itu juga menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle hidup kita, supaya apa? Kita semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Allah yang sebenarnya sudah biasa Bapak Ibu Saudara baca, Bapak Ibu Saudara dengar. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikannya. Tapi saya hari ini ingin kembali mengingatkan, menyampaikan hal ini agar kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai lalai dalam hidup kita. Jangan sampai kita lupa dalam hidup kita. Jangan sampai kita itu sembrono dalam hidup kita. Tetapi kita mempergunakan kesempatan, mempergunakan waktu, mempergunakan segala sesuatu yang kita miliki hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk membuka Alkitab masing-masing dalam kitab suratan Rasul Yakobus. Rasul Yakobus menuliskan yaitu dari pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Tulisan Rasul Yakobus ya dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Ada beberapa hal penting yang saya akan bagikan di hari ini mengenai beberapa ayat ini. Saya bacakan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13 saya mulai. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ada beberapa hal penting Bapak Ibu Saudara dari perikop ini atau dari ayat-ayat ini. Di sana di ayat yang ke-13 dituliskan bagaimana setiap manusia memiliki planning dalam hidupnya. Setiap orang memiliki rencana, memiliki target untuk meningkatkan kehidupan dia. Sehingga ayat ini berkata bahwa ada orang berkata dalam hidupnya atau dalam persepakatan mereka, entah itu persepakatan antara suami istri, entah itu persepakatan antara orang tua dengan anak, untuk apa hari ini atau besok kami akan berangkat ke sebuah kota. Dituliskan di sini ke kota Anu, artinya suatu kota yang dimana menjadi target usaha, menjadi target mencari untung, menjadi tempat di mana mereka akan menghasilkan sesuatu. Ayat ini jelas di sana. Jadi rencana yang dilakukan oleh orang-orang ini atau mungkin sekeluarga untuk berangkat ke sebuah kota dengan satu tujuan, untuk apa? Mereka tinggal selama 1 tahun di sana dan mereka berdagang atau dalam bahasa yang biasa dikenal berusaha, membangun bisnis di sebuah kota itu. Dan mereka berkata bahwa tujuan mereka berdagang adalah untuk mendapat untung. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita semua bahwa setiap orang memang dalam berdagang, dalam berusaha, ujung-ujungnya atau tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Tidak ada orang dalam dunia ini yang membuat usaha, yang membangun sebuah bisnis, lalu berkata saya membangun bisnis ini untuk mendapatkan kerugian. Tidak mungkin ada orang seperti itu. Walaupun dalam perjalanan bisnis tersebut ada banyak hal yang diperhadapkan kepada orang tersebut, tetapi dari awal, planning awal, tidak pernah ada seorang pengusaha terbesar, seorang pengusaha dapat berkata bahwa saya membangun bisnis saya ini untuk memperoleh kerugian. Tidak mungkin. Tetapi semua orang yang membangun bisnis, entah itu membangun bisnis yang kecil, entah itu membangun bisnis yang sedang, entah membangun bisnis dalam target yang besar, pasti ujung-ujungnya tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari pelajaran ini mari kita coba pelajari dan kita menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam situasi pandemi di hari-hari ini. Nah, Saudara, jelas ayat ini, orang ini atau keluarga ini bersepakat untuk meninggalkan satu tempat, pergi ke tempat yang lain karena mereka menganggap bahwa di tempat yang lain itu akan memperoleh keuntungan. Saya mau katakan rencana atau planning yang kita bangun adalah sesuatu yang baik. Dalam berbisnis, dalam berusaha, saudara harus punya planning yang matang. Supaya apa? Ketika kita menjalankan bisnis, kita benar-benar memperoleh apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Itu benar. Jangan sampai kita asal-asalan dalam membangun bisnis. Dari khotbah yang saya sampaikan ini, mari setiap anak-anak Tuhan yang bergerak di dalam bidang bisnis punya planning yang benar di dalam membangun bisnismu. Itu yang pertama yang perlu kita pelajari. Ayat ini jelas bahwa memang mereka punya planning, mereka punya target, mereka punya angan-angan supaya membangun bisnis di sebuah kota. Tetapi firman Allah berkata bahwa kemegahan yang demikian adalah salah. Artinya mereka walaupun punya planning, mereka punya target, tetapi yang salah dalam hidup orang-orang ini, Alkitab mencatat bahwa mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan mereka. Tetapi mereka hanya merancang untuk apa? Keuntungan semata. Tetapi tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan mereka. Oleh karena itu, poin yang pertama ini saya mau sampaikan kepada
anak-anak Tuhan yang sedang membangun bisnis, milikilah planning yang benar, target yang benar, dan hidup merencanakan segala sesuatu jangan di luar kehendak Tuhan, jangan di luar rencana Tuhan. Tetap hiduplah dalam rencana Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perlu kita sadari bahwa dalam perencanaan itu kita harus libatkan Tuhan. Mengapa kita harus libatkan Tuhan? Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ayat yang ke-14 disampaikan kepada kita bahwa apalah artinya hidup kita. Hidup kita itu dikatakan seperti uap yang sebentar saja lenyap, kelihatan lalu lenyap. Jadi kita memplanningkan segala sesuatu, tetapi kita harus sadar bahwa hidup kita bergantung kepada kuasa Tuhan. Hidup kita bergantung kepada kuasa Tuhan. Tadi yang pertama, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Yang kedua, kita tidak pernah akan terlepas dari yang namanya kuasa Tuhan. Oleh karena itu, dalam segala aspek kehidupanmu, mari tetaplah andalkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Karena apa? Kita tidak dapat berkuasa atas hidup kita. Hidup kita itu hanya bagaikan uap. Bahkan ayat lain berkata bahwa hidup kita bagaikan rumput yang kering. Rumput yang kelihatannya segar pagi hari, tapi sore hari telah menjadi layu. Demikian juga seperti bunga yang kelihatannya indah, tapi layu juga. Di sini seperti uap. Ibu-ibu pasti mengerti tentang uap. Ketika menanak nasi, uap itu muncul sebentar, lalu hilang. Itu artinya uap. Uap itu sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Tetapi percaya, ketika kita ada dalam kuasa Tuhan, pekerjaan saudara yang saudara bangun, bisnis saudara yang saudara planningkan untuk mencapai target maksimal, maka kalau ada kuasa Tuhan di dalamnya, maka saya percaya bisnis saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang pertama, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Yang kedua, ingat hidup kita sementara, kita hanya bisa bergantung kepada kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa berbuat baik. Mungkin ketika kita memplanningkan pekerjaan atau kita punya target sesuatu, lalu kita mungkin ada yang bernazar di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau ini goal, kalau ini benar-benar terjadi, saya akan melakukan ini, saya akan berbuat ini, saya akan berbuat itu. Ingat, tadi ayat 13 berkata, orang-orang ini merencanakan untuk berbuat ini dan itu. Tetapi ayat yang ke-17, Tuhan berkata melalui Rasul Yakobus bahwa setiap orang yang sudah tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Oleh karena itu, kalau engkau sukses, jangan melupakan Tuhan. Artinya jangan melupakan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kalau engkau sukses, ingat, kamu pernah ada di tempat yang tidak mampu. Artinya kamu ketika berusaha untuk naik ke atas, kamu benar-benar penuh dengan perjuangan. Dan yang ketiga, ingat, ada orang-orang yang berkekurangan yang Tuhan sengaja titipkan di sekeliling kita, orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari ingat ayat 17. Setiap orang yang sudah tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa kepada Tuhan. Jelas? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari Bapak Ibu Saudara, ketiga poin penting ini dalam pengajaran hari ini. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Bisnis yang engkau bangun, pekerjaan yang engkau bangun, atau pelayanan apapun yang engkau sedang ingin capai dalam bidang pelayanan, percayakan dalam rencana Tuhan dan berjalanlah dalam rencana Tuhan. Dan yang kedua, ingat, hidup kita hanya bergantung kepada kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, ingat, hidup kita juga ada orang-orang yang juga membutuhkan uluran tangan kita. Kiranya Tuhan Yesus menjadi
jawaban dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami ya Bapa. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami dipercayakan pelayanan, baik dalam bidang pelayanan pastoral atau gerejawi, dan juga pelayanan dalam bidang perdagangan. Tuhan, ajar kami untuk mengerti maksud dan tujuan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk hidup dalam rencana-Mu. Ajar kami untuk terus hidup dalam kuasa-Mu. Dan ajar kami untuk tetap hidup berbuat baik kepada semua orang. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami makin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Ini doa kami, mengucap syukur dan berdoa buat bangsa Indonesia, berdoa buat gereja Tuhan, berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, berdoa buat masyarakat Indonesia. Biarlah masyarakat Indonesia mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Mereka tetap dijaga, dilindungi dari situasi pandemi COVID-19 di hari-hari ini, sehingga tidak lagi bertambah jumlah yang terdampar, tetapi mereka kembali dipulihkan, mereka kembali disembuhkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat para medis yang terus berjuang sampai hari ini. Tuhan juga menolong mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang sedang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, yang sedang mungkin dalam keadaan yang sakit, jamah dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan ilahi terjadi atas hidup mereka. Yang sedang berjuang mungkin dalam bisnis mereka, juga Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kiranya berkat-Mu turun atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Mengucap syukur buat hari ini, hari yang diberkati Tuhan, hari di mana penuh kemenangan di dalam setiap hidup kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Menjadi doa kami, mengucap syukur, mengakhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa menyertai, jaga iman, jaga imun. Haleluya, amin.